Kalau kalian adalah peserta CPNS yang lulus tahun ini dan belum mengetahui apa itu TMT dan SPMT, silahkan simak video berikut. Halo teman-teman, kembali lagi di channel KLC Mentor. Setelah penetapan NIP selesai, teman-teman akan menerima surat yang disebut TMT. Tanpa adanya surat tersebut, SPMT tidak akan keluar, sehingga gaji tidak akan cair dan teman-teman belum bisa menjalankan tugas sebagai CPNS. Nah, lalu apa sih itu TMT? TMT atau memiliki kepanjangan terhitung mulai tanggal adalah suatu pernyataan berupa surat yang berisi tanggal resmi pengangkatan seseorang menjadi pegawai, baik CPNS, PNS, atau pegawai lain. Biasanya surat ini akan diterima sebelum SPMT atau surat perintah menjalankan tugas. Jika teman-teman lolos dari seleksi CPNS, maka akan menerima TMT CPNS ini sebagai SK CPNS. Lantas, apa perbedaannya dengan SPMT? Jika TMT menunjukkan tanggal diangkatnya teman-teman sebagai pegawai, maka SPMT menunjukkan tanggal berapa teman-teman akan bekerja di instansi sebagai pegawai. Artinya, terbitnya TMT tanpa SPMT belum bisa dijadikan dasar teman-teman untuk bekerja. Jarak penerbitan antara TMT dan SPMT biasanya berbeda-beda tergantung kebijakan instansi masing-masing. Lalu, apa fungsi dari TMT? Yang pertama, sebagai bukti dari instansi atau lembaga bahwa seseorang sudah resmi diangkat menjadi pegawainya. Yang kedua, sebagai dasar untuk menerbitkan SPMT. Yang ketiga, mengukuhkan keberadaan pegawai di suatu instansi atau lembaga. Yang keempat, sebagai dasar bagi seseorang untuk menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya sebagai pegawai. Yang kelima, sebagai dasar perhitungan masa pensiun bagi PNS. Lalu, bagaimana proses penerbitan dari TMT? Ketika peserta seleksi CPNS dinyatakan lolos, maka BKM melakukan validasi data bagi peserta yang lolos. Validasi tersebut mengacu pada hasil verifikasi kelengkapan dokumen yang diunggah peserta saat pendaftaran oleh masing-masing instansi. Selanjutnya, BKM menetapkan NIP setelah mendapatkan usulan dari instansi. Proses penetapan NIP bergantung dari usulan daerah. Apabila daerah mengusulkan cepat dan lengkap, maka NIP bisa segera terbit. Dan yang terakhir adalah penerbitan SK CPNS atau keterangan TMT. Lalu, apa saja hal yang termuat dalam SK CPNS atau TMT? Yang pertama, kop surat. Kop surat berisi nama instansi yang menaungi pegawai tersebut, misalnya kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan sebagainya. Yang kedua, keterangan petikan, dilanjutkan keputusan. Pada surat ini bisa tertulis keputusan menteri, keputusan gubernur, atau keputusan wali kota atau bupati, tergantung dari instansi nanti kita akan bertugas. Misalnya pada contoh dibuat oleh Bupati Wakatobi. Yang ketiga, isi surat. Meliputi identitas pegawai yang menerima TMT, misalnya nama, NIP, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Tidak hanya itu, isi surat juga memuat golongan, masa kerja golongan, dan gaji pokok, belum termasuk tunjangan. Untuk golongan disesuaikan dengan tingkat pendidikan teman-teman. Jika Bapak atau Ibu memiliki pendidikan tahir S1, maka golongan awal masuk adalah 3A. Jika pendidikan awal masuk SMA atau sederajat, maka golongannya 2A. Yang keempat, pernyataan jika terjadi kesalahan petikan. Artinya, jika pernyataan yang ditulis pada ketikan tersebut terdapat kesalahan penulisan atau lainnya, misalnya kesalahan penulisan data pribadi atau gaji pokok, maka petikan akan diperbaiki oleh pihak yang berwenang.
Yang kelima, tembusan. Tembusan keputusan juga tercantum dalam SK ini. Namun yang perlu diketahui bahwa masing-masing peserta bisa berbeda-beda karena pihak yang menerima tembusan tidak selalu sama di setiap instansi. Yang keenam, tanggal penetapan, yaitu tanggal ditetapkannya SK pengangkatan CPNS. Misalnya, pada contoh ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2019. Yang ketujuh, pihak yang bertanda tangan. Surat ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, misalnya pada contoh ditandatangani oleh Bupati Wakatobi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan SPMT? SPMT adalah singkatan dari Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. Dengan diterbitkannya SPMT, maka CPNS sudah bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan unit kerja dan jabatan yang ditentukan. Dokumen ini ditetapkan paling lambat 1 bulan setelah pengangkatan CPNS. SPMT juga digunakan untuk pemberian hak gaji dan tunjangan pada pegawai. Adapun fungsi SPMT adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum bagi pegawai agar dapat bekerja di suatu instansi atau lembaga secara sah menurut waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, sebagai salah satu syarat agar pegawai bisa mendapatkan gaji serta tunjangan jika TMT sudah terbit, namun SPMT belum terbit. Seorang pegawai belum bisa mendapatkan gaji dan tunjangan. Lalu, bagaimana proses penerbitan SPMT? Setelah menerima SK CPNS, setiap peserta menghadap ke pejabat yang berwenang pada instansinya masing-masing untuk diterbitkan SPMT-nya. SPMT berisikan pernyataan dari pejabat berwenang terkait pelaksanaan tugas dari seorang CPNS. Adapun format penulisan SPMT adalah sebagai berikut. Yang pertama, kop surat. Bagian atas dari kop surat memuat nama instansi, lembaga atau pemerintah daerah tempat teman-teman ditugaskan. Di bawah pemerintah daerah memuat nama unit satuan kerja. Bagian terakhir dari kop surat adalah alamat unit satuan kerja tersebut berada. Misalnya pada contoh berupa pemerintah Kabupaten Wakatobi, unit satuan kerjanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SMP Negeri 2 Kaledupa. Yang kedua, judul berisi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, isi surat memuat pernyataan untuk menekankan pihak yang bertanda tangan pada surat, identitas kepegawaian pihak yang bertanda tangan, misalnya nama, NIP, pangkat atau golongan, jabatan, unit kerja. Misalnya, pada contoh adalah kepala sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, pernyataan pihak yang akan diterima kerja. Misalnya, dengan ini menyatakan bahwa. Yang keempat, identitas calon pegawai yang meliputi nama, NIP atau nomor induk pegawai, pangkat atau golongan, dan jabatan. Misalnya, guru kelas. Yang kelima, pernyataan yang menunjukkan tanggal kerja calon pegawai. Pernyataan ini berisi tanggal di mana teman-teman bisa memulai kerja sebagai CPNS untuk pertama kali. Misalnya, pada contoh pada tanggal 10 April 2019. Yang keenam, penutup. Yang ketujuh, tanggal penerbitan surat. Yang kedelapan, tanda tangan pihak pimpinan unit kerja disertai nama terang dan NIP. Yang kesembilan, tembusan yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Daerah atau BKN, BKP SDM, Dinas Keuangan Daerah, dan calon pegawai yang bersangkutan. Sekian dari kami, semoga bisa menambah wawasan dan informasi untuk para pejuang CPNS 2021, dan tentunya semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Sekian dan terima kasih.